Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang obat antiinflamasi. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Next. Baik, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama ada definisi antiinflamasi, di mana antiinflamasi didefinisikan sebagai obat-obat atau golongan obat yang memiliki aktivitas menekan atau mengurangi peradangan. Radang atau inflamasi dapat disebabkan oleh berbagai rangsangan yang mencakup luka fisik, infeksi, panas, dan interaksi antigen-antibodi. Next. Selanjutnya ada klasifikasi obat antiinflamasi. Golongan obat antiinflamasi utamanya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada obat antiinflamasi nonsteroid atau OAINS, di mana obat antiinflamasi nonsteroid OAINS atau nonsteroidal antiinflammatory drugs atau NSAID adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi peradangan sehingga meredakan nyeri dan menurunkan demam. Next. Selanjutnya ada mekanisme kerja OAINS, di mana OAINS bekerja dengan menghambat enzim siklooksigenase atau COX-1 dan COX-2. Enzim COX berperan dalam sintesis prostaglandin yang adalah senyawa kimia yang menyebabkan peradangan, nyeri, dan demam. Dengan menghambat enzim ini, OAINS mengurangi produksi prostaglandin dan akibatnya mengurangi peradangan dan nyeri. Next. Berikut adalah contoh obat antiinflamasi nonsteroid. Yang pertama ada OAINS CHOX non-selektif, yaitu aspirin, indomethacin, piroxicam, ibuprofen, naproxen, dan asam mefenamat. Yang kedua ada OAINS CHOX 2 selektif, terbagi menjadi dua generasi. Yang pertama ada uh, Celecoxib, Revcoxib, Valdecoxib, Parecoxib, dan Eterocoxib. Dan generasi kedua ada Lumiracoxib. Terus yang ketiga ada Wineschox 2 preferential, di mana contoh obatnya yaitu nimesulide, meloxicam, diclofenac, etodolac, dan nabumeton. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Oke, baik. Selanjutnya, yang pertama, contoh obat OAINS yang pertama adalah asamofenamat. Asamofenamat merupakan OAINS yang memiliki efek sebagai analgetik dan antiinflamasi. Adapun indikasi dan kegunaan asamofenamat yaitu nyeri ringan sampai sedang seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, dan nyeri pasca operasi. Adapun efek sampingnya yaitu gangguan saluran cerna seperti dispepsia, diare, gejala iritasi mukosa lambung, dan bronkokonstriksi. Adapun dosisnya, dosis dewasa 2 kali 3, 2 sampai 3 dikali 250 sampai 500 mg per hari. Next. Yang kedua ada celecoxib. Celecoxib adalah obat yang digunakan untuk mengurangi nyeri, bengkak, dan peradangan dengan cara menghapus yang berperan dalam pembentukan prostaglandin di dalam tubuh. Indikasi dan kegunaan jangka pendek pada orang dewasa pasca pembedahan atau trauma muskuloskeletal. Efek sampingnya itu nyeri nyeri abdomen, diare, dispepsia, kembung, mual, faringitis, dan memperburuk hipertensi. Adapun dosis untuk
Penyakit arteritis itu 200 miligram per hari dapat diberikan 1 kali sehari atau terbagi dalam 2 dosis. Untuk nyeri 100 miligram, lalu dapat ditambahkan 200 miligram bila perlu pada hari pertama. Pada hari berikutnya 200 miligram 2 kali per hari. Maksimal penggunaannya sebanyak 7 hari. Next. Adapun klasifikasi obat antiinflamasi yang kedua yaitu obat antiinflamasi steroid atau AIS. Obat antiinflamasi steroid atau AIS adalah obat yang digunakan untuk mengurangi peradangan atau inflamasi dengan cara menekan sistem imun dan respon inflamasi dalam tubuh. Next, mekanisme kerja AIS bekerja dengan cara menekan proses peradangan atau inflamasi dengan cara menghambat fosfolipase A2 sehingga pembentukan asam arakidonat terhenti. Akibatnya tidak terbentuk prostaglandin maupun leukotrien sehingga gejala atau peradangan seperti bengkak atau nyeri berkurang. Next, yang pertama ada prednisolon. Prednisolon ada prednison, dexamethason, metilprednisolon, triamcinolon, hidrokortison. Next. Yang pertama ada dexamethason. Dexamethason merupakan obat kortikosteroid yang diresepkan sebagai obat semprot yang berguna untuk mengatasi rinitis alergi atau juga diresepkan sebagai tetes mata untuk mengobati otitis eksterna. Adapun kegunaan digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi peradangan dan alergi seperti radang sendi, gangguan autoimun, dan lain-lain. Adapun efek sampingnya itu kata nafsu makan, penurunan daya tahan tubuh sehingga penggunaannya harus sesuai dengan anjuran dokter. Untuk dosis sebagai antiinflamasi atau imunosupresi pada dewasa itu untuk oral 0,5 sampai 9 miligram per hari. Untuk intramuskular itu intramuskular dan intravena itu 0,8 sampai 0,3 miligram per kilogram per BB per hari dalam dosis terbagi setiap 6 sampai 12 jam. Next. Yang kedua ada prednisolon. Prednisolon adalah golongan obat kortikosteroid sintesis yang digunakan untuk menekan peradangan dan menekan sistem imun. Obat ini merupakan prodrug, artinya setelah diminum akan diubah di hati menjadi bentuk aktifnya, yaitu prednisolon. Indikasi dan kegunaan digunakan untuk mengatasi peradangan, alergi berat, penyakit autoimun, hingga mencegah penolakan organ transplantasi. Efek samping itu meningkatkan nafsu makan, kenaikan berat badan, perubahan mood, dan resiko infeksi. Adapun dosis umum digunakan 5 sampai 60 miligram per hari pada dewasa. Untuk 1,4 sampai 2 miligram per kilogram BB untuk anak-anak. Selanjutnya, saya serahkan ke pemateri berikutnya. Oke, baik. Jadi berikutnya adalah diberikan dosis yang berlebih dari dosis yang seharusnya. Jadi jika obat antiinflamasi diberikan secara berlebihan dari dosis yang seharusnya, maka resiko terjadinya efek samping akan meningkat dan dapat pada obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS seperti ibuprofen, aspirin, atau diklofenak. Penggunaan berlebihan bisa menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan hingga menimbulkan mual, muntah, nyeri perut, pendarahan lambung, atau tukak lambung. Selain itu, pemakaian dosis tinggi dalam jangka panjang juga dapat mempengaruhi fungsi ginjal sehingga meningkatkan risiko gagal ginjal serta mengganggu fungsi hati. Selanjutnya, apabila efek obat antiinflamasi kan dosisnya kurang dari dosis yang seharusnya. Jika obat antiinflamasi diberikan dalam dosis yang lebih rendah dari yang seharusnya, maka efektivitasnya dalam mengatasi peradangan, nyeri, maupun demam menjadi kurang optimal.
Pada kondisi nyeri atau radang yang cukup berat, dosis rendah biasanya tidak mampu menekan proses inflamasi, sehingga keluhan seperti bengkak, nyeri, dan kekakuan sendi tetap bertahan atau hanya berkurang sedikit. Pasien bisa merasa bahwa pengobatan tidak efektif dan peradangan yang tidak terkendali dapat berkembang menjadi lebih parah sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan jaringan dalam jangka panjang, misalnya pada kasus artritis atau penyakit autoimun. Selanjutnya adalah bahaya penggunaan jangka panjang obat anti-inflamasi. Nah, penggunaan antiinflamasi secara terus-menerus dapat menimbulkan bahaya yang cukup serius, baik pada obat antiinflamasi nonsteroid ataupun antiinflamasi nonsteroid ataupun antiinflamasi steroid. Pada OAINS, penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan iritasi lambung yang berlanjut, menjadi tukak, bahkan menjadi perdarahan saluran cerna. Selain itu, obat antiinflamasi nonsteroid juga bisa merusak fungsi ginjal hingga menimbulkan gagal ginjal kronis, meningkatkan risiko gangguan jantung dan pembuluh darah seperti hipertensi, stroke, ataupun serangan jantung, serta menimbulkan gangguan fungsi hati dan masalah pada pembekuan darah. Selanjutnya di sini adalah studi kasus, yaitu tentang hubungan tingkat kejadian efek samping antiinflamasi nonsteroid dengan usia dan jenis kelamin. Metode kerja, jadi metode kerja penelitian ini dilakukan secara observasional yang bersifat prospektif dengan pengambilan data menggunakan algoritma Naranjo dan formulir informasi pasien mengenai ADR obat golongan NSAID di 2 apotik kotak Tasikmalaya pada bulan Februari sampai Mei 2019. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan berdasarkan teknik purposive sampling. Kriteria inklusif pasien yang melakukan swamedika obat golongan N Februari sampai Mei 2019 berusia lebih dari 18 tahun. Sedangkan kriteria eksklusif wanita hamil pada pasien dengan penggunaan obat golongan NSAID menggunakan resep dokter. Penelitian ini telah mendapat persetujuan dari etik komite etik penelitian UPAD. Selanjutnya saya serahkan pada pemateri berikutnya. Adapun hasil klasifikasi insight berdasarkan jenis kelamin dan usia. Laki-laki jumlah pasien 24 dengan persentasi 46% dan perempuan 28 dengan persentasi 54%, dengan usia 10 aja itu ada jumlah pasiennya 18, umur 31 sampai 45, dewasa jumlah pasiennya 20, dan umur 46 sampai 60, paru itu jumlah pasiennya ada 14. Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak pasien yang melakukan swab medikasi obat golongan NSAID yang jenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 28 dengan persentase 54% pasien dari total 52, persentase 100%. Next. Pada tabel kedua, prevalensi kejadian ADR berdasarkan jenis kelamin dan usia. Laki-laki dengan jumlah pasien 5 orang dengan persentase 38% dan perempuan dengan jumlah pasien 8 dengan persentase 62%. Berdasarkan tabel 2, perempuan lebih banyak mengalami ADR, yaitu sebanyak 8 orang atau dengan persentase 62% dibandingkan dengan pasien laki-laki sebanyak 5 orang. Beberapa studi telah menemukan bahwa wanita lebih berpotensi mengalami ADR dibandingkan dengan pria karena wanita lebih sensitif terhadap reaksi obat. Pada tabel ketiga dijelaskan gejala ADR responden berdasarkan usia.
Berdasarkan tabel 3, terdapat hubungan antara kejadian ADR obat golongan NSAID dengan usia. Dari data di atas diperoleh nilai korelasi SIG 2 Thailand sebesar 0,001 atau di bawah 0,05. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi usia, maka semakin besar kemungkinan terjadi ADR obat golongan NSAID. Pada tabel keempat, menunjukkan tidak terdapat hubungan antara kejadian ADR obat golongan NSAID dengan jenis kelamin dengan memperoleh nilai korelasi sebesar 0,155 atau di bawah 0,05. Jenis kelamin pria ataupun wanita tidak berbeda signifikan dalam mengalami kejadian ADR obat golongan NSAID. Next. Dan pada tabel kelima menunjukkan proporsi kejadian ADR, jumlah total yang merasakan ADR yaitu 13 responden, terdapat 4 orang yang mendapat skor sebesar 6, kemungkinan besar ADR atau probable 3 orang mendapat skor 7, 4 orang mendapat skor 8, dan 2 orang mendapat skor 9. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kenny Ida Cahyati DKK 2029, dapat disimpulkan bahwa dari 52 responden yang menggunakan obat golongan antiinflamasi non-steroid NSAID secara swamedikasi, terdapat 13 orang atau sebesar 25% yang mengalami adverse drug reaction serta meningkatkan tekanan darah. Analisis statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kejadian ADR dengan faktor usia, di mana semakin bertambah usia, semakin besar kemungkinan terjadinya efek samping akibat penggunaan NSAID. Sebaliknya, tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara kejadian ADR dengan jenis kelamin. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor usia perlu menjadi perhatian khusus dalam penggunaan NSAID karena peningkatan risiko terjadinya efek samping, sedangkan faktor jenis kelamin tidak mempengaruhi terhadap timbulnya ADR. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.